Dan kita kembali lagi ke jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Istana Merdeka Jakarta, Latifah Solesa dan juga juru kamera Arif Rahman untuk menanyakan langsung terkait dengan pembicaraan dan juga situasi pertemuan bilateral kedua presiden tersebut. Tifal. Tifal bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar, Mario. Tifal, di layar kaca ini kita melihat bahwa Presiden Emmanuel Macron itu bertemu dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Betul, masuk akal kalau Anda tadi bilang bahwa tidak hanya soal pertahanan. Karena beberapa menteri yang ikut ini ada Menteri Menko Ekonomi, ada juga Menteri Investasi, Menteri SDM yang ikut bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sehingga memang kalau kita lihat, kalau kita tanyakan kepada Anda, yang ingin saya tanyakan adalah tidak hanya alutsista ya, tetapi juga ada beberapa kerjasama investasi yang akan mungkin dilakukan oleh Indonesia bersama Prancis. Mungkin saja itu akan diteken, mungkin saja itu akan direalisasikan dengan posisi Prancis yang terbilang cukup strategis dari segi perdagangan dan juga investasinya, Mario. Tapi yang juga perlu diperhatikan di sini adalah kalaupun dari sektor investasi tadi sudah data-datanya sempat saya sampaikan di awal laporan langsung tadi dengan nilai yang terbilang signifikan dari catatan 2023 saja. Angka ekspor dan impornya terbilang besar begitu dalam catatan pemerintah Indonesia, ditambah lagi dengan nilai investasinya berada di 6.000 proyek sepanjang tahun 2023 dan angka ini diperkirakan juga bakal terus meningkat setiap tahunnya dan bakal bertambah lagi di tahun 2024 catatannya begitu. Ini juga masih butuh konfirmasi lagi, tapi masih ada aspek lain yang coba diperkuat begitu. Ini saya refleksikan lagi dengan pertama kedatangan dari Menteri Pariwisata Widianti Wardana hari ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan agenda esok hari yang kemungkinan kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron ini akan singgah ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Nah, arahnya akan kemana ini menarik dicermati. Tapi kalau melihat posisi agendanya datang langsung ke Candi Borobudur, tampaknya ini akan memperkuat sektor pariwisata dan juga aspek kebudayaan. Ditambah juga tadi ada Fadlizon juga, Menteri Kebudayaan yang ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto hari ini. Tapi sejauh mana itu diteken, ini masih butuh konfirmasi sambil kita akan melihat nanti saat keterangan pers antara kedua pemimpin negara dan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ini akan dilakukan oleh pemerintahan Prancis dan juga pemerintahan Indonesia. Nah, sejauh ini yang saya pahami semua baru akan terungkap kira-kira siang nanti, mengingat banyak menteri yang ikut mendampingi, baik itu dari mendampingi Presiden Prancis maupun juga Presiden Indonesia, dan ini menandakan akan ada banyak hal yang coba diperkuat kesepahamannya di momen 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis ini. Belum bisa saya prediksikan akan ke arah mana nanti investasi dan juga perdagangan ini akan bermuara nanti di pemerintahan saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di era Kabinet Merah Putih ini. Tapi tentu ini akan menarik untuk dicermati, Mario. Oke, Tifal, usai dengan pertemuan bilateral keempat mata yang terjadi pada pagi hari ini, kemana nantinya? Apakah betul Presiden Macron akan nantinya berkunjung ke Universitas Negeri Jakarta untuk bertemu sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas. Lalu pada hari ini juga nantinya katanya malam akan kembali ke Istana Merdeka untuk dijamu makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto, atau bagaimana agenda untuk di hari ini? Yang saya kantongi informasinya betul bahwa untuk saya spesifik bicara di kompleks Istana Kepresidenan, malam nanti akan ada jamuan makan malam yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Kisarannya pada malam nanti masih butuh konfirmasi lagi kapan waktu persisnya, tapi yang jelas jamuan akan disiapkan nanti di area Istana Kepresidenan Jakarta untuk tamu kenegaraan ini. Tidak hanya untuk Presiden dan Ibu Negara Prancis, tapi juga untuk delegasi Prancis yang ikut mendampingi dalam kunjungan bilateral sepanjang hari ini, mulai dihitung sejak kemarin rombongan tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur di tanggal 27 Mei, lalu hari ini sampai besok hari
Besok hari baru akan kemudian menuju ke Magelang, Jawa Tengah untuk 2 agenda tadi, menuju ke Akademi Militer dan juga ke Candi Borobudur. Soal kunjungan ke kampus-kampus yang terakhir kali informasinya yang saya pahami, meskipun ini masih butuh konfirmasi lagi lebih lanjut, agenda kunjungan ke beberapa titik itu tidak akan didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sepemahaman saya sampai dengan saat ini dari pihak Sekretariat Presiden, terutama dalam hal ini dari Deputi Pers dan Media, Protokol Pers dan Media, menyampaikan bahwa untuk saat ini fokus perhatian masih tertuju pada agenda yang berlangsung pagi ini hingga kemungkinannya siang nanti saat pertemuan bilateral antara kedua negara berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Mario. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifa Solesa dan juru kamera Arif Rahman. Kita tunggu terus update-nya.